Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar channel Ilyas Natsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar melindungi diri kita dengan cara ruqyah. Ruqyah yang bagus, dan salah satu yang bagus adalah meruqyah diri sendiri. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membicarakan mengenai bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan. Baik penyakit batin dan juga penyakit fisik. Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus. Sementara doa lebih umum, mencakup semua bentuk permohonan. Itu perbedaan antara ruqyah dengan doa biasa. Doa biasa mencakup seluruh kebutuhan hidup kita, termasuk diantaranya adalah doa perlindungan. Tetapi khusus ruqyah ini dikhususkan untuk permohonan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penyakit batin maupun penyakit fisik. Al-Qarrafi mengatakan, ruqyah adalah lafaz khusus yang diucapkan dengan niat mengucapkannya untuk kesembuhan dari penyakit dan segala sebab yang merusak. Karena itu, prinsip dari ruqyah adalah membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Para pemirsa yang berbahagia, dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal kita ketika kita meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik, tanamkan tawakal kepada Allah, dan perbesar husnudzon, berbersangka bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit kita maupun penyakit orang lain. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa adab yang bisa kita lakukan kalau kita ingin meruqyah. Yang pertama, sangat bagus kalau kita berwudu terlebih dahulu. Karena ketika membaca kalimat thayyibah, dianjurkan kita dalam keadaan suci. Yang kedua, baca Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah. Bukan dibaca biasa, tetapi harus ada dalam niatnya, niat untuk meruqyah. Seperti kita membaca ayat kursi. Kemudian kita juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat-ayat yang lainnya yang dikhususkan untuk ruqyah. Yang ketiga, bisa juga kita menggunakan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sedang sakit. Yang kelima, bisa menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai dibaca, kemudian airnya diminum. Yang keenam adalah bertawakal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Kita akan sedikit membahas mengenai praktek ruqyah untuk diri kita sendiri. Kenapa kita memerlukan meruqyah diri sendiri? Karena kalau kita yang merasa sakit, maka kita akan secara sangat ikhlas untuk mendoakan diri kita agar kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Berbeda dengan meruqyah atau diruqyah oleh orang lain, akan berbeda. Yang pertama, ruqyah diri sendiri. Itu doa ketika ada bagian anggota tubuh kita yang sakit. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, apakah sakit karena medis maupun sakit non medis? Yang pertama, kita letakkan di bagian tubuh kita yang sakit. Kalau kita sakit kepala, maka kita pegang kepala kita. Kalau tangan kita yang sakit, maka kita pegang tangan kita yang sakit. Kalau leher kita yang sakit, maka leher yang kita pegang. Dan seterusnya. Nah, setelah kita memegang bagian yang sakit itu, maka kita membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membaca doa berikut. Doa ini dibaca 7 kali. Mungkin para pemirsa bisa langsung ikut praktek. Kita baca setelah kita meletakkan tangan kita di bagian yang sakit, kemudian kita membaca Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian kita lanjutkan membaca 7 kali ayat ini, atau bukan ayat, kalimat ini. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Saya ulangi. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 2. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 3. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 4. Kelima, a'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Keenam, a'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kita baca 7 kali. Kemudian artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang kedua, ruqyah kita sebelum tidur itu masuk di dalam ruqyah mandiri. Yang pertama tadi kita ruqyah diri kita sendiri dalam keadaan kita sakit, lalu pegang bagian yang sakit, kemudian membaca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu dibaca 7 kali. Kemudian, bagaimana kita meruqyah sebelum tidur? Kita ruqyah diri kita sebelum tidur agar selama kita tidur,
Tidak ada gangguan apapun yang kita rasakan. Caranya, gabungkan kedua tangan, gabungan kedua telapak tangan. Lalu dibacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Kemudian membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan kita. 3 kali. Kemudian diusap-usapkan. Kemudian kita usapkan kedua telapak tangan kita itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Kita usap bagian tubuh kita seluruhnya yang bisa kita jangkau sampai ke kaki selama kita masih bisa menjangkaunya. Dimulai dari kepala, wajah, tubuh, bagian depan, dan seterusnya. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini ada dasarnya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017 dan Muslim 2192. Kemudian kita telah membahas di awal ruqyah mandiri, kemudian ruqyah pada saat akan tidur. Yang ketiga, kita meruqyah ketika terluka. Dan ini akan kita bahas selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Diharapkan kita bisa dulu mempraktekkan yang 2 ini. Bagaimana kita meruqyah diri kita sendiri dengan membaca bagian-bagian bacaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita meruqyah diri kita sebelum kita tidur agar selama kita tidur dan seterusnya Allah akan melindungi kita dari gangguan hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.